Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan harian hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu aliran di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, bahkan bergereja, yang mempercayai hanya satu Tuhan adalah monoteisme. Mono artinya satu. Dan ketika Yakub dengan bangsa Israel bersosialisasi dengan firman Tuhan, maka tidak asing lagi di tengah-tengah mereka ada istilah yang pertama tentang aliran sinkritisme. Walaupun mereka percaya kepada Allah Yakub, Allah Abraham di sini, yaitu Allah kita, mereka selalu meyakini di luar daripada kekuatan Allah. Sinkritisme itu adalah percampuran beberapa kekuatan atau beberapa kuasa di dalam hidupnya, mencampurkan dewa-dewa dalam hidupnya, sehingga hanya aksesoris mereka terima Allah Bapa sebagai Allah mereka. Kalau dalam prakteknya lebih banyak dipengaruhi oleh lebih daripada satu Allah atau satu Tuhan. Itu sebabnya Yakub memperingatkan mulai dari komunitas kecil, termasuk di keluarganya sendiri. Dia mengatakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ini artinya, kalau kita kasih kesempatan kepada dewa-dewa atau Baal atau yang serupa dengan sinkritisme atau politeisme yang meyakini banyak Tuhan, tidak gampang merubah pikiran atau merubah hati dan merubah perbuatan kalau dia mau beralih kepada satu Tuhan. Dan kalau dia mau membangun kepercayaan satu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya dalam perjanjian baru, itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus, hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, dan satu baptisan. Sehingga kalau sempat ada percampuran beberapa dewa-dewa dalam hidup kita, apalagi kita umat beragama, sampai kepada pakaian harus dicuci. Sebenarnya tidak ada hubungan antara pakaian yang kita pakai dengan percampuran dewa-dewa itu. Tetapi biar terbukti dia ditahirkan, pakaiannya pun harus dibuang, pakaiannya pun harus dibersihkan, supaya benar-benar membangun iman
yang benar, yaitu hanya kepada Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Musa, yaitu Allah yang kita percayai. Nah, sekarang di era revolusi industri yang terkenal ini, sebenarnya tidak ada lagi muatan tradisi dewa-dewa seperti yang ada di Israel zaman ini. Zaman ini bahkan dewa-dewa itu sendiri sudah dipermodern sesuai dengan zaman yang berkembang. Masyarakat menyembah dewa tapi dipermodern. Artinya bisa saja kita sembunyikan Allah kita sendiri, seperti memakai semua guna-guna, memakai semua alat-alat mistis dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam dinamika hidup kita sehari-hari. Bisa saja kita memakai kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Tidak ada artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mempercayai satu Tuhan pun kita sudah sulit, apalagi mempercayai banyak Tuhan. Itu sebabnya Yakub di sini mengatakan, jauhkanlah dewa-dewa dalam hidup kamu, tahirkan dirimu. Kalau kita sempat memakai hal-hal yang berbentuk seperti itu, hidup kita tidak pernah nyaman. Mungkin dalam pikiran supaya hidup kita nyaman, maka kita memakai beberapa kekuatan, justru hidup tidak nyaman. Lebih baik kita percaya kepada hanya satu Tuhan yang memberkati kita. Itulah artinya monoteisme, percaya kepada satu Tuhan. Amin. Terpuji namamu Allah Bapa Surgawi. Engkau ingatkan kami melalui renungan ini, agar kami hanya yakin kepada satu Tuhan. Karena dari sejak awal kami sudah mengenal Tuhan, dan kami sudah tahu bahwa dalam hidup kami ini hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, dan satu baptisan. Sehingga kami harus membuang kekuatan lain, kekuatan yang sejenis dengan penyembahan berhala atau dewa-dewa. Lebih berbahaya dalam hidup ini ketika kami bersembunyi memakai kekuatan itu. Maka firman ini mengingatkan kami agar kami ditahirkan. Kalau ada masyarakat Kristen yang percaya kepadamu, memberi diri untuk dewa-dewa dan sejenisnya, Tuhan kuatkan mereka agar dengan segera meninggalkan itu dan hanya percaya kepada satu Tuhan. Bisa saja kami terprovokasi atau terpengaruh, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan, mempergunakan aliran yang berbentuk mistis. Kami pikir itu menjadi keuntungan, memajukan pekerjaan atau meningkatkan pekerjaan. Tetapi di dalamnya banyak sekali kepalsuan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami hanya percaya kepadamu saja. Sertai kami dalam hidup satu hari ini. Berkati pekerjaan kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.